Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa aulihi wa dzurriyyatihi kiram. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji bareng ya. Kita akan ngaos bareng kitab Matan Sulamut Taufiq. Sangat viral sedoyo, sangat ageng. Sebenarnya kitab Matan Sulamut Taufiq itu kelihatan tipis tapi besar. Dalam artian apa? Dalam artian hampir seluruh pondok pesantren di Kediri maupun Jawa Timur, bahkan di Indonesia, semua mengaji kitab Sulam Taufik. Nah, dan ini kenapa kok Sulam Taufik ini bisa dikaji di seluruh pesantren, dan kenapa kok semua pesantren itu hampir keseluruhan mengaji kitab Matan Sulam Taufik? Karena Sulam Taufik ini adalah kitab dasar untuk menghantarkan kita ma'rifat hakikatullah. Matan Sulamut Taufik, kalau kita lihat dari lafaz Sulamut Taufik, ini kan artinya adalah sulam itu adalah tangga dan at-taufik itu adalah pertolongan. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa sampai kepada pertolongan Allah, ma'rifatullah, at-tahqiq. Ini mengkaji kitab Sulam Taufik. Matan Sulam Taufik niki dikarang oleh Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi, atau biasa kita sebut dengan Syekh Ba'alawi. Abdullah Ba'alawi ini biasa disebut dengan Syekh Hashim Ba'alawi, Abdullah Ba'alawi. Beliau niki Syekh Abdullah niki lahir di Hadrami atau Hadramaut, Yaman, menyebutnya sebagai kota Yaman. Jadi beliau Syekh Ba'alawi niki belajar di Yaman, kemudian sukses, pintar, alim, kembali ke Indonesia. Niki salah satu ulama Indonesia. Jadi ngajinya di Hadrami Yaman. Nah, kenapa kok kita harus mengenal dulu kepada musannaf atau pengarang kitab Sulam Taufik? Karena belajar itu adalah ibarat kita mengetuk. Belajar itu ibarat kita ya belanja. Kita harus mengenal dulu apa yang akan kita beli. Kita petani dulu apa yang akan kita beli. Begitu juga dengan belajar. Siapa pengarang kitab ini? Kita harus petani dulu siapa pengarang kitab ini. Kita harus sowan, ibaratnya sowan. Nah, kita harus Fatihah terlebih dahulu, kita doakan musannaf kitab Sulamut Taufik. Kalau secara artinya Sulamut Taufik ini adalah tangga untuk mencapai at-taufik atau pertolongan Allah. Al-haqiqah bimahabbatillah, hakiki untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk langsung saja masuk pada pembukaan. Yang sudah punya kitabnya, yang sudah tumbas atau sudah beli atau PDF-nya, biar disimak. Kita ngaji bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah.
Ar-Rahmani zat kang moho welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang moho welas asih ing dalem akhirat bloko. Makna bismillahirrahmanirrahim itu adalah penting banget dan sangat dalam. Maka kenapa di seluruh kitab yang diajarkan di pondok pesantren itu pasti diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena sesuai dengan hadis Rasulullah, malam yabda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Yang artinya bahwa sesuatu jika tidak diawali dengan bismillah itu akan sia-sia. Sahabat-sahabati PMI seluruh yang ada di Kediri, contoh kecil adalah ketika teman-teman sahabat-sahabati mengadakan acara PKD ataupun mengadakan acara mapaba, jika tidak diawali dengan bismillah, nah ini bahaya ini. Fahuwa abtar. Kullu syai'in atau malam yabda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta atau fahuwa abtar. Sesuatu jika tidak diawali dengan bismillah itu bahaya. Contoh kecil adalah makan. Makan itu hukumnya mubah, wajib, makruh atau haram. Pasti jawabannya mubah. Akan tetapi jika kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim, menikmati tahaddus bin ni'mah, menikmati nikmatnya Allah, mensyukuri nikmatnya Allah. Dengan kita makan kita bisa kuat ibadah, dengan makan kita bisa kuat mengikuti acara-acara PMII, maka makan itu menjadi sunnah. Itu bismillah. Kalau dalam kaidah fikih itu kita bisa membedakan dengan kaidah yufarriqu bainal adah wal ibadah. Membedakan mana yang adah. Adah itu adalah kebiasaan, adatun atau kebiasaan. Dan ibadah itu berpotensi untuk menerima pahala. Itu bagaimana? Itu dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Wudu, ya kan? Wudu dengan cuci muka itu dua hal yang hampir sama. Yani membasuh muka. Tetapi wudu itu dikatakan wudu jika dibarengi dengan niat. Nawaitul wudu'a. Akan tetapi jika hanya cuci muka atau kemudian dia inginnya wudu tapi tidak niat wudu, maka jatuhnya tidak wudu lagi. Akan tetapi hanya membasuh muka. Dan maka penting bismillah, pentingnya niat seperti itu. Kemudian kita kupas lagi lebih dalam makna bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani zat kang moho welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi zat kang moho welas asih ing dalem akhirat bloko. Pertanyaan saya adalah, seluruh sahabat-sahabat kader PMI sekediri raya, kalian ingin menjadi orang yang terkenal di dunia atau terkenal di akhirat? Kalian ingin menjadi orang yang dikenal di dunia dan di akhirat? Pasti. Akan tapi pilihannya dulu. Terkenal di dunia dan terkenal di akhirat. Ini problem yang sangat sangat terjadi di kalangan banyak orang. Karena mana Ar-Rahman Ar-Rahim kita lihat di dunia ini, banyak orang kafir, banyak orang musyrik, banyak yang tidak Islam, akan tetapi dia kaya. Tetapi ada juga orang yang Islam, dia miskin. Kenapa? Pertanyaannya, mana sisi keadilan Allah? Katanya, siapa yang mendatangi saya 1 langkah, maka saya akan membalasnya dengan 10 langkah. Ini Allah. Tetapi kenyataannya banyak orang yang menyembah Allah, tapi dia keadaannya miskin. Tetapi justru mereka yang beragama kafir, mereka yang Kristen, mereka yang tidak menyembah Allah, banyak yang kaya. Itu kenapa? Karena konsep Ar-Rahman dan konsep Ar-Rahim. Ar-Rahman inilah
yang diterima oleh orang kafir, yang diterima oleh orang Kristen. Mereka bahagia hanya di dunia. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah ini, Ar-Rahim adalah nikmat Allah, rahmat Allah, anugerah Allah yang diberikan untuk umat Islam kelak di akhirat. Maka orang kafir, orang Kristen itu tidak akan menerima rahimnya Allah, tetapi dia menerima rahmannya Allah. Jangan salah, banyak orang Islam juga yang kaya, banyak orang Islam juga yang bisa berfoya-foya, banyak orang Islam juga yang diberikan rezeki yang luar biasa, banyak. Karena dia mendapatkan rahman juga, dan ketika dia rajin ibadah, dia taqarrub ila Allah, maka dia juga akan mendapatkan ar-Rahman. Ini konteks ar-Rahman dan ar-Rahim itu berbeda. Kalau saya tanya kepada semua pemirsa yang ada di sini, kalian lebih suka disayangi atau dicintai? Lebih suka disayangi atau dicintai? Kebanyakan pasti disayangi. Jangan disayangi tapi dikasihi. Karena rahim Allah ini hanya diberikan kepada umat Islam. Dan rahmannya Allah diberikan kepada seluruh umat manusia. Maka tidak usah ditanyakan kenapa kok banyak orang kafir, kenapa kok banyak orang Kristen yang kaya, dan banyak orang Islam yang miskin. Orang kafir, orang Kristen tidak akan pernah menerima rahimnya Allah. Dan orang Islamlah yang berhak menerima rahimnya Allah. Jangan dipikir ketika nanti kita ahli ibadah, kita ahli puasa, kita ahli sedekah dan lain sebagainya itu yang membuat kita masuk surga. Tidak. Lalu apa yang bisa membuat umat manusia masuk surga? Apa yang bisa membuat umat Islam masuk surga? Ya hanya satu, rahimnya Allah, rahmatullah. Suatu ketika Nabi Muhammad itu diantarkan masuk surga, dan Nabi Muhammad itu salam assalamu alaikum. Ini Nabi Muhammad salam kepada malaikat Jibril. Mohon maaf, Nabi Muhammad salam kepada malaikat Jibril, assalamu alaikum. Lalu malaikat Jibril menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad spontan kaget. Ya malaikatullah, ya Jibril, kenapa engkau membalas salam saya dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh? Padahal saya hanya salam dengan lafaz assalamualaikum. Kemudian malaikat Jibril menjawab kepada Nabi Muhammad, ya Nabi Allah, yang menyebabkan kamu bisa sampai ke surga, kamu bisa masuk ke surga itu hanya satu, yakni warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua adalah pendosa, cuman jalan kita yang berbeda-beda. Ada orang yang mondok mungkin, ada orang yang ngaji mungkin, tapi mereka merasani, mereka menghujat temannya, itu pun dia berpotensi untuk dosa, sama-sama berdosa. Ada orang yang tidak ikut ibadah, ada orang yang mungkin pelacur, ya toh, berpakaian seksi dan lain sebagainya, tapi dia tidak ghibah, tidak menghujat temannya. Dia ada dosa dari sisi pelacurnya. Menjadi lonte itu kan dosa. Orang yang ibadah pun juga dia berdosa dari sisi ngerasaninya, pamernya. Ya. Saya lanjutkan. Alhamdulillah tawi sekabe puji. Alhamdulillah tawi sekabe puji kulillahi, tetap kagungane Allah. Rabbil alamina kang mengerani alam kabeh. Sesudah lafaz bismillahirrahmanirrahim itu kita dianjurkan untuk, atau kebanyakan dari kitab itu menggunakan alhamdulillahirabbil alamin. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Allah itu sudah dahulu kepada kita semua, berfirman kepada kita semua,
La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang selalu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan yang tak terduga. Min haitsu la yahtasib wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari jalan-jalan yang tak terduga. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan barang siapa yang kufur atas nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Semisal sahabat-sahabati mengadakan acara PKD, peserta hanya 10 orang, ya disyukuri saja. Alhamdulillah masih ada pesertanya. Misal mengadakan acara mapaba, pemateri tidak bisa datang untuk mengisi materi mapaba, tetap disyukuri saja. Alhamdulillah pesertanya tidak pulang meskipun pemateri tidak datang. Loh, itu tetap disyukuri. Harus disyukuri. Apapun harus disyukuri. Saya misal ini ada siapa gitu ya, namanya misalnya saya kasih contoh Sulik Ketep. Sulik Ketep naik sepeda motor, kecelakaan des, jatuh, tangannya patah. Alhamdulillah tidak apa-apa. Alhamdulillah yang patah hanya tangannya, ya lah. Coba kalau yang patah kepalanya, itu pasti nyawanya udah nggak ada itu. Alhamdulillah yang putus hanya tangannya, oh tidak kepalanya. Coba kalau Bang Sulik Ketep tadi tabrakan jebret, yang patah kepalanya, waduh, ini pasti mati. Harus disyukuri. Alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur kepada Allah senantiasa Allah akan melipat gandakan nikmatnya. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang mengkufuri nikmat Allah, maka dia akan mendapatkan azab Allah yang sangat pedih. Memiliki harta yang banyak. Ini bagi senior-senior PMI ya. Mohon maaf ini. Senior-senior PMI yang memiliki harta yang berlebihan misalnya. Kader-kader PMI mau mengadakan acara sekolah instruktur atau lain sebagainya. Ya kita yang memiliki uang banyak ya, monggolah dibaringi sedekah, dibantu terkait dananya. Nah, itu kan sedekahnya termasuk syukur. Sedekah itu seakan-akan berkurang, tapi tidak. Pepatah Inggris itu mengatakan bahwa if you give 1 cent, you get 1 million. If you give 1 cent, you get 1 million. Jika kamu memberi 1 sen, you get 1 million. Kamu akan mendapatkan 10 juta. Perbandingan yang sangat luar biasa. Itu pun diambil dari hadis Rasulullah. Mana hadisnya? Innamas shadaqatu la yanqus. Innamas shadaqatu la yanqus. Sesungguhnya sedekah itu tidak berkurang. Loh, ini hadis loh. Kelihatannya berkurang. Bal yazdad. Bal yazdad. Bal yazdad. Diulangnya 3 kali oleh Rasulullah. Innamas shadaqatu la yanqus. Bal yazdad. Bal yazdad. Bal yazdad. Sedekah itu tidak berkurang, akan tapi terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. If you give 1 cent, you get 1 million. Jika kamu memberi 1 sen, maka kamu akan mendapatkan 10 juta. 1 juta. Ini termasuk syukur sedekah. Lalu kenapa pada lafaz syukur itu menggunakan alhamdulillah? Kok bukan yang lain-lainnya? Kalau kita belajar pada ilmu nahwu, ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah bahasa Arab, uslub-uslub Arab, lafaz alhamdulillah itu kan artinya segala puji bagi Allah. Kalau saya ganti, misalnya saya ganti pakai fi'il madhi, Ahmadullah, enggak alhamdulillah, tapi Ahmadullah. Ahmadu muji sapa ingsun, Allah ing Allah. Saya memuji kepada Allah, Ahmadullah. Dengan lafaz alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu lebih sopan mana?
pasti lebih sopan alhamdulillah. Artinya sama-sama memuji kepada Allah. Tapi kenapa tidak menggunakan ahmadullah? Kok menggunakan alhamdulillah? Karena Allah itu meskipun kita puji, meskipun tidak kita puji, Allah itu tetap mulia. Dengan adanya kita itu tidak mempengaruhi Allah. Allah itu sudah terpuji. Ketika kita menggunakan lafaz ahmadullah, tidak alhamdulillah, saya memuji kepada Allah. Itu ada satu lafaz kesombongan dari kita. Saya memuji kepada Allah, itu sudah ada lafaz sombongnya. Dan ini lafaz aku. Ini sudah tidak benar. Segala sesuatu itu kalau sudah dikaitkan dengan lafaz saya itu loh, itu sejatinya sombong. Meskipun misalnya ini teman-teman datang dari komisariat berkumpul. Ada komisariat yang paling unggul misalnya, terus dia berkata, ya bukannya sombong. Nih, misalnya nih contohnya, ya bukannya sombong, tapi dia ini gila acara luar biasa, pesertanya kayak dipuji sak dunia, akan sombong akhirnya. Meskipun dia berkata, sini kak. Contoh kecil biasanya gini, para sahabati atau mbak misalnya. Mbak, mereka beri. Ya, pripun? Ini mbak. Asini ke arah perasaan. Ya, terus. Tapi loh mbak kaya loh ya. Itu jatuhnya ngerasa. Meskipun ada embel-embel gak ngerasa. Jadi penting. Syukur itu penting banget. Syukur itu penting banget. Karena usaha, seberapapun usaha, hasilnya itu harus disyukuri. Konsep rezeki itu berbeda antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Itu pernah berbeda. Jadi Imam Malik itu pernah berkata kepada Imam Syafi'i, rezeki itu Allah yang ngatur. Sudah ada jatah sendiri untuk umat manusia. Imam Malik berkata seperti itu. Cukup kita kerja untuk Allah, kita dibayar oleh Allah. Imam Syafi'i tidak terima dengan statement itu, tidak terima dengan perkataan Imam Malik. Loh, tidak bisa Imam Malik. Rizki, harta itu harus kita cari. Kalau tidak kita meranjak dari tempat duduk kita, ya kita tidak bisa mendapatkan rizki, tidak bisa mendapatkan uang. Lu kata siapa? Allah itu melihat hambanya yang kesusahan, pasti dibantu. Akhirnya Imam Syafi'i pulang. Sepulangnya dari perjalanan, di jalan dia ketemu dengan pedagang jeruk. Jatuh pedagang jeruknya tenggelinding ya, pokoknya berserakan lah jeruknya. Imam Syafi'i spontan membantu untuk menguti jeruk tadi. Dipunguti jeruk satu persatu, dikasihkan ke pedagang. Mohon Imam Syafi'inya, jenengan kula paringi setunggal kresek. Saya kasih kepada sampean satu plastik sebagai rasa terima kasih saya kepada sampean. Imam Syafi'i berterima kasih, terima kasih. Imam Syafi'i akhirnya punya pikiran seperti ini. Ini jeruk ini saya dapatkan karena usaha saya membantu pedagang tersebut. Seumpama saya tidak membantu pedagang tersebut, maka saya tidak mendapatkan jeruk ini. Akhirnya datanglah Imam Syafi'i kepada Imam Maliki membawa jeruk tersebut. Assalamualaikum Imam Malik. Siapa ibu? Kan? Kalau Imam Syafi'i, oke, moga berbat Imam Syafi'i. Ana apa Imam Syafi'i? Niki Imam Malik kalau betul jeruk. Jeruk ini dari pedagang yang saya bantu ketika jatuh tadi. Ini loh Imam Malik yang apa yang sampaikan tadi, bahwa rezeki itu, uang itu apapun harus kita usaha terlebih dahulu, baru mendapatkan jeruk ini tadi. Nyoh, saya kasihkan ke sampean.
Imam Malik terbahak-bahak. Wah, niki lho Imam Syafi'i, buktine saya dari tadi tidak ngapa-ngapain, hanya di sini mendapatkan jeruk. Loh, ini berarti kan gambaran bahwa Allah itu sudah tahu kapasitas kita. Allah tahu di mana letak Dia harus memberikan rezeki tersebut. Seperti itu. Jadi pentingnya selalu mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Jangan ahmadullah. Karena ada sifat ananiyah, sifat keaku-akuan itu tidak bagus. Saya teruskan. Wa asyhadu an yaksani sapa ingsun Allah ilaha yen ta ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud. Illallahu kejaba Allah. Wa ta'u manunggalihu ing Allah. La syarika ora ana kang nyekutoni lahu maring Allah kedhe Allah. Wa asyhadu an yaksani sapa ingsun anna Muhammadan temen sedene Muhammad. Oh, sampun adzan. Sudah adzan, kita akhiri dulu pertemuan ngaji Sulam Taufik pada sore hari ini. Kita lanjutkan ngaji Sulam Taufik Kamis depan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Mas Gam.